kita itu ketika memiliki rasa sebagai bos yang sedang mengkayakan pihak bank, atau mitra yang sedang investasi ke bank, di sini kan kita akhirnya tidak menjadi korban. Kita itu memanipulasi perasaan kita. Ini penting. Perasaan itu berubah dari pikiran loh. Kalau kita sadar, pikiran kita sadar, melihat sebuah hakikat, maka kemudian apa? Perasaan kita nanti akan terpengaruh. Dan berubah. Nah, ketika kita hutang bank, kemudian perasaan kita adalah perasaan bos, nanti energinya itu akan ke bawah, seret, akan ke bawah, akhirnya rezeki kita semakin luas. Ini. Selamat datang teman-teman, kita jumpa di malam yang indah ini di channel Gus Muhammad Nurul Banan. Di sini Gus Muhammad Nurul Banan akan menerangkan tentang jangan jujur dengan perasaanmu, perlu culas. Nah, ini cukup menarik ya. Mungkin Gus Banan bisa menerangkan ini lebih detailnya. Monggo Gus. Ya, culas. Ya, kita kadang-kadang perlu culas kok dengan perasaan kita. Karena memang bagian daripada kehidupan ini memang ada yang namanya trik manipulasi. Kehidupan itu tidak selamanya menuntut kita supaya jujur. Kadang-kadang jujur itu juga mencelakai kita. Makanya yang namanya manipulasi itu memang sebenarnya ya sesuatu yang legal-legal saja di alam semesta ini loh. Manipulasi barang yang legal di alam semesta ini. Saya kasih contoh misalkan. Kita punya rumah. Kemudian bagian depan itu dipoles, teras rumah itu dipoles dengan semua kesempurnaan. Sehingga rumah tersebut tampak dari depan itu mewah. Tapi coba lihat bagian gudangnya. Lihat bagian belakangnya. Berarti kan kita membangun rumah saja itu sudah menggunakan cara-cara culas, cara-cara manipulatif. Tapi itu wajar dan legal kan? Nah, ini. Makanya yang namanya manipulasi itu sesuatu yang kadangkala memang cara yang legal untuk menstabilkan sebuah keadaan. Bohong berarti kan? Ya, ada manipulasi. Gitu. Lalu lagi, kalau kita lihat panggung dekorasi itu, seperti apa rapihnya panggung dekorasi, begitu artistik, begitu indah. Tapi coba kita ke belakang panggung, berantakan. Di belakang dekorasinya itu loh, aduh, berantakan gak ketulungan. Ini juga trik manipulasi namanya kan, kayak gitu. Ada lagi interior rumah, iya terlihat indah interior rumah itu. Bagian dalam seperti ini. Coba naik ke atas plafon. Hakikatnya tidak seindah itu. Hanya dimanipulasi. Kayak gitu loh. Lawang tubuh kita juga kayak gitu kok. Yang ditampilkan cantik, yang didandanin apa? Wajah. Ya. Yang didandani itu wajah kita. Gitu loh. Nah, bagian belakang tubuh kita, bagian pantat, bagian anus. Ya kita nggak bisa menghadirkan apa adanya lah. Ini yang namanya trik manipulasi. Bahkan kita bikin konten malam ini kan, penonton nggak tahu apa yang tidak tershooting. Ya, dibalik keadaan yang tidak tershooting oleh kamera, mereka nggak tahu. Taunya yang indah-indah saja. Ini namanya kita menggunakan trik-trik manipulasi. Yang berarti memang manipulasi itu sebetulnya sesuatu yang legal dan memang tidak selamanya manipulasi itu sesuatu yang katakanlah ilegal, sesuatu yang buruk, itu enggak. Ada data-datanya di alam semesta ini di mana memang kita itu harus menggunakan cara-cara manipulatif.
Makanya Nabi Muhammad itu kan memerintahkan kita itu supaya menyemir rambut. Gitu. Iya, kita diperintahkan supaya menyemir rambut. Rambut sudah putih, ubanan, supaya ditutupi. Itu manipulasi apa bukan? Manipulasi. Manipulasi. Jadi nggak selamanya jujur itu baik. Enggak. Kadang-kala kita itu perlu memanipulasinya. Ada hadis begini. An Jabir bin Abdillah. Qala, dari sahabat Jabir bin Abdillah, dia berkata, Utiya bi Abi Quhafata yauma fathi Makkah, pada hari Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, dia itu datang kepada Nabi dengan seorang sahabat yang namanya Abi Quhafah. Gitu. Wa ra'suhu walihyatuhu kasaghamah bayadon. Kemudian kepala dan jenggotnya Abi Quhafah ini kasaghamah, ya, seperti kapas bayadon yang putih. Berarti rambutnya itu sudah memutih kayak gitu. Faqala Rasulullah SAW, saat itu Nabi kemudian bersabda kepada sahabat Abi Quhafah, ghayyiru hadza bisyai'in. Kamu rubah uban putihmu itu dirubah. Wajtanibus sawad, dan jauhi warna hitam. Gitu. Jadi kalau kita itu punya rambut sudah ubanan, ini kita disuruh supaya ghayyiru, mengubahnya dengan menggunakan semir. Itu sunnah Nabi, perintah Nabi. Cuma fajtanibu bisawad, jauhi semir warna hitam. Kayak gitu loh. Pokoknya boleh kita menggunakan semir warna coklat, semir warna merah, semir warna hijau. Itu boleh, itu perintah Nabi itu. Apalagi ketika kepentingannya adalah kepentingan untuk perang misalkan, supaya kita ditakuti musuh. Kita memanipulasi rambut kita dengan warna hitam, dengan warna pirang misalkan. Kan seperti preman, menakutkan. Ini diperintahkan oleh Nabi. Tapi yang dilarang itu adalah fajtanibu bisawad. Makanya kalau menyemir rambut dengan warna hitam, itu kemudian ulama terjadi perbedaan pendapat. Tetapi menurut pendapat yang mukhtar itu pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, itu menyemir rambut dengan warna hitam hukumnya haram. Tapi ada juga sebagian ulama, ya, itu mengatakan makruhnya itu makruh tanzih, menyemir rambut dengan warna hitam. Nah, makruh tanzih itu makruh bagaimana? Makruh, tetapi yang udah makruh banget. Itu loh. Makruh tapi banget ya gitu loh. Makruh tanzih. Kayak gitu loh. Jadi udah kebangetan makruhnya. Gitu. Lah, makanya kalau kita menutup rambut ini kan bentuk manipulasi, dan ini diperintahkan Nabi. Makanya kemudian kalau kita menyemir rambut tidak dengan warna hitam, ya niatkan saja sedang mengikuti sunnah Nabi. Iya, begitu. Sedang mengikuti sunnah Nabi. Dan tentu semirnya ini bukan menggunakan semir yang kemudian menutup rambut kita dari air yang masuk ke rambut kita. Karena saat kita junub, saat kita wudu, ini bisa menghalangi wudu kita. Harus menggunakan bahan-bahan yang kemudian tidak menghalangi air wudu, berarti yang alami. Contohnya misalkan yang berbahan dasar dari pacar atau dari henna dan dari tumbuh-tumbuhan yang lain. Itu bisa kita pilih sendiri, dan produknya juga banyak kok. Kayak gitu ya. Produknya banyak untuk menutup uban itu. Nah, ini berarti kan kita diperintahkan menutup uban, itu juga merupakan salah satu trik manipulasi. Itu. Nah, perasaan kita juga selamanya kita itu nggak perlu jujur kok dengan perasaan kita. Tidak selamanya kita itu menerima keadaan apa adanya. Kadang-kala kita perlu memanipulasi perasaan kita, perlu culas untuk memberdayakan diri kita supaya hidup kita itu lebih
berdaya, hidup kita itu kemudian lebih powerful, ya. Hidup kita itu kemudian lebih maju dan seterusnya. Untuk mengubah nasib kehidupan kita yang terpuruk, kita perlu memanipulasi perasaan kita ini. Gitu. Di antaranya kan kayak gini. Sering biasanya ada orang yang hutang bank, misalkan. Ini saya tidak membicarakan masalah riba ya, masalah hutang bank sebagai riba atau bukan. Hutang bank secara umum, baik hutang bank konvensional maupun hutang bank syariah. Tapi yang saya bicarakan manipulasi perasaannya. Coba, ketika kita hutang bank, itu perasaan kita itu kadang memiliki hutang kepada bank. Perasaan memiliki hutang, itu berarti kita itu menjadi korban keadaan di mana keadaan tersebut adalah keadaan kita itu membutuhkan pertolongan orang lain. Keadaan kita itu dikasihani oleh orang lain. Nah, padahal perasaan seperti ini itu perasaan yang tidak memberdayakan. Karena, loh, saya punya hutang saya ke bank itu besar. Ini menjadikan kita itu energinya terpuruk terus. Karena kita menyediakan diri kita sebagai korban hutang. Kayak gitu kan. Ini akhirnya menjadikan kita terpuruk. Nah, di sini kita perlu kemudian memanipulasi, menyadarkan. Kita dengan bank itu, dengan pihak bank itu setara loh. Selevel. Kita adalah mitra. Coba, bank itu ngasih gaji karyawan uang dari mana? Dari nasabah. Dari nasabah. Orang yang utang kan? Iya. Itu loh. Kemudian dia itu bisa memiliki kekayaan, bank itu juga dari orang yang hutang, dari nasabah, dari peminjam. Kayak gitu loh. Kemudian lagi pihak bank seperti itu. Mereka kemudian bisa memiliki nilai investasi yang tinggi juga dari orang-orang yang hutang kepada mereka. Nah, mereka itu pihak bank itu melihat kita itu bukan sebagai orang yang sedang mereka bantu, itu bukan. Tetapi kita adalah orang sejajar, orang semitra yang memang antara konsumen dengan produsen, gitu. Semitra. Makanya kemudian katakanlah sama seperti penjual dan pembeli. Semitra sejajar itu loh. Lah padahal yang mengkayakan bank itu adalah nasabah. Iya. Mereka yang hutang itu yang mengkayakan bank. Loh, kenapa perasaan kita kok malah menjadi korban hutang? Padahal yang sebenarnya ketika kita hutang ke bank, itu kita sedang ngasih makan ke bank tersebut loh. Ya udah biarin biar karyawan-karyawan bank itu bisa ngasih makan, saya bantu kasih makan ke karyawan mereka. Kayak gitu loh. Itu. Kita kasih bantuan kita membantu pihak bank untuk bisa ngasih makan sama karyawan-karyawannya. Kita bantu bank untuk mengkayakan diri mereka. Gitu. Nah, kalau kita itu kemudian mengubah mindset kita bahwa kita itu sedang ngasih makan kepada pihak bank, ini kan namanya kita itu orang yang mentalnya mental bos. Bos itu kan selalu ngasih kepada orang lain. Iya kan? Nih, kamu beli sana ini uangnya, kamu beli sini uangnya, kamu beli sini ini uangnya. Ya gitu loh. Ini bos kan seperti itu. Ya sama aja. Tuh, gaji karyawanmu. Ini uangnya. Coba, kalau kita sebagai penghutang bank punya perasaan bahwa kita adalah bos yang ngasih makan ke pihak bank. Kita adalah bos yang ngasih makan ke karyawan-karyawan bank. Energinya kan powerful jadinya kan. Iya. Kita punya energi kaya yang besar. Cuma sayang, kebanyakan orang ketika punya hutang bank, mereka menempatkan diri mereka sebagai korban. Akhirnya ya, yang terjadi mereka hutang bank, tapi keadaan semakin memprihatinkan. Coba ubah perasaannya sebagai bos yang sedang mengkayakan bank. Itu loh, gagah. Jangan lemes, impoten. Yang gagah. Ini berarti kan
kita itu ketika memiliki rasa sebagai bos yang sedang mengkayakan pihak bank, atau mitra yang sedang investasi ke bank, di sini kan kita akhirnya tidak menjadi korban. Kita itu memanipulasi perasaan kita. Ini penting. Perasaan itu berubah dari pikiran loh. Kalau kita sadar, pikiran kita sadar, melihat sebuah hakikat, maka kemudian apa? Perasaan kita nanti akan terpengaruh. Dan berubah. Nah, ketika kita hutang bank, kemudian perasaan kita adalah perasaan bos, nanti energinya itu akan ke bawah, seret, akan ke bawah, akhirnya rezeki kita semakin luas. Ini. Kemudian orang ya memanipulasi itu kan, itu tadi yang pertama. Kalau memang hutangnya hutang ke tetangga, itu memang kita tidak bisa selevel, nggak bisa. Karena tetangga hutang kepada kita, itu mereka nggak ada misi untuk berbisnis sama kita. Ya kan? Iya. Mereka cuma semata-mata menolong. Berarti memang betul-betul kita itu adalah orang yang ditolong oleh orang lain, orang yang dikasihani oleh orang lain. Kayak gitu. Berarti kita memang posisinya lebih rendah kalau kita itu hutangnya ke tetangga. Tapi kalau hutang ke bank beda. Ya, kita itu semitra loh, selevel loh. Kenapa kita merasa terpuruk? Kenapa kita merasa orang yang punya hutang? Padahal seharusnya kita merasa sebagai Mitra. bos atau minimal ya sebagai mitra yang sejajar. Yeah. Kalau kita bayar hutang, sudah bismillahirrahmanirrahim, saya ngasih makan kepada mereka, saya bantu mereka buat kaya, saya bosi kamu. Kayak gitu loh. Ini energinya jadi powerful, luar biasa. Ya ini kan berarti untuk memberdayakan diri ternyata kita itu butuh yang namanya manipulasi. Makanya ya jangan jujur dengan perasaan kita, tapi culas. Ini kan kelakuan culas sebetulnya ya gitu. Nah, yang termasuk kok orang yang bisa orang yang menerima hikmah itu kan orang yang culas sebetulnya. Tidak jujur dengan realita yang terjadi. Kayak gitu loh. Dan sekarang seperti ini, kita misalkan baru tabrakan kena musibah, motornya baru tabrakan. Des! Jelas ini kan orang yang kena musibah, penderitaan kan? Iya. Kayak gitu. Tapi orang yang mampu melihat hikmah, bisa dia mengucap alhamdulillahirabbil alamin loh. Alhamdulillah saya tabrakan. Bisa kayak gitu. Karena apa? Sistem manipulasinya di dalam jiwanya itu betul-betul kuat. Dikarenakan dia itu punya kemampuan untuk mengambil hikmah. Ya Allah, katanya orang yang tersandung batu saja itu tanda kafaratun. Tanda dosanya itu sedang dikurangi, sedang dihapus oleh Allah. Apalagi saya tabrakan, berarti Masya Allah ya Allah, ini dosa saya sedang diampuni. Alhamdulillahirabbil alamin. Dosanya ambrol itu. Lah, ini orang mengambil hikmah kan orang yang manipulatif kan? Iya. Orang yang culas dengan perasaannya. Dia tidak jujur dengan keadaan sebenarnya. Tapi energinya, orang yang mendapatkan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Orang yang hatinya dialiri hikmah oleh Allah, itu dia sedang diberi kebaikan yang banyak. Faqad utiya khairan katsira. Padahal ya manipulasi saja. Mungkin kenyataan tabrakannya sakit, kerugiannya juga banyak. Kok bilang alhamdulillah dosaku lagi diampuni. Ini otak bagaimana kan? Otak manipulatif itu loh. Ini loh. Ya sama seperti tadi, makanya Al-Qur'an selalu memerintahkan ya, ajaran-ajaran spiritual memerintahkan kita supaya mengambil hikmah, mengambil hikmah, mengambil hikmah. Karena sebetulnya ketika kita itu mampu mengambil hikmah, kita itu sedang memanipulasi perasaan kita, sedang berbuat culas dengan perasaan kita sendiri. Tapi dengan manipulasi perasaan tersebut, ya, itu justru akhirnya membawa energi yang powerful. Nah, kalau orang kok kemudian terlalu jujur dengan perasaannya, dia tabrakan, kayak gitu, langsung, musibah ini, habis ini saya. Dia langsung ngeluh, langsung nangis, tidak bisa mengambil hikmah, bisa putus asa dia. Akhirnya apa? Adalah daripada hidup menderita, mati saja. Ya, akhirnya putus asa. Energinya ini energi
merugikan, gitu loh. Energi yang dikeluarkan itu energi yang bukan energi yang memberdayakan, tetapi energi yang merugikan. Makanya sekali lagi, jangan jujur dengan perasaanmu, tapi culasi itu, itu loh. Itu. Lalu lagi kemudian, misalkan ya, saya pernah, ini juga trik culas. Banyak sih trik culas itu sih. Saya pernah, diri saya itu waktu itu ya masih melarat. Ini kok ada orang kaya, dia hidupnya maju, hebat, orang besar juga. Dia malah toksik sama saya. Kalau ketemu sama saya, menyempatkan diri ngomong nyelekit, yang kira-kira membanting mental saya. Nah, waktu itu saya masih melarat loh. Tapi ketika dia itu ngomong toksik, menyakitkan sekali kan, waktu itu ya saya ngelawan juga belum berani kan. Tapi dia orang hebat. Saya mikir kayak gini loh. Iya ya. Mobil Avanza itu akan tersinggung dengan mobil Alphard akan tersinggung dengan sesama Alphard. Nggak mungkin mobil Alphard tersinggung dengan mobil Avanza. Karena bukan satu level kan. Iya. Loh, dia kok bisa-bisanya toksik sama saya? Bisa-bisanya dia itu kemudian tersinggung dengan kehadiran saya, merasa tidak nyaman. Oh, berarti apa? Berarti kalau dia memang Alphard, saya adalah Alphard juga. Karena bisa menyinggung Alphard. Nggak mungkin kalau saya Avanza kemudian dia tersinggung. Tidak mungkin. Nah, saya menanamkan, oh berarti saya mau hebat seperti beliau. Karena apa? Kalau beliau memang Alphard, saya kok tersinggung dengan saya? Berarti saya adalah Alphard juga dong. Kayak gitu loh. Nah, saya memanipulasi perasaan saya. Wah, berarti saya ini orang hebat ini. Dan ternyata ya alhamdulillah sekarang ya 10-12, 11-12 belum, tapi ya 10-12 lah kayak gitu loh. Gitu. Dengan orang tersebut. Ini akhirnya menjadi realita. Karena apa? Kemampuan saya untuk mengambil hikmah, di mana mengambil hikmah itu adalah cara kita memanipulasi kepada diri sendiri. Perasaan. Ya, kepada perasaan kita sendiri itu. Dimanipulasi itu. Saya itu pernah mendengarkan kutipan ya. Kutipan yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko. Dia itu dulu politikus PDI Perjuangan. Tapi sejak kemarin pemilu 2024 beliau kan lari ke Gerindra mendukung Prabowo. Nah, Budiman Sujatmiko itu tokoh politik nasional, tokoh pergerakan yang muncul saat reformasi. Waktu itu dia itu masih menjadi mahasiswa. Nah, Budiman Sujatmiko ini kan orang Cilacap. Ya orang kampung juga. Siapa yang kenal sama beliau coba? Nggak ada. Itu di salah satu kutipan omongannya yang pernah saya dengar itu, dia ngomong seperti ini. Saya ini punya banyak teman hebat. Tetapi yang mempengaruhi saya menjadi orang hebat, itu bukan teman-teman saya. Tapi musuh saya. Andai kata, dan saya tidak tahu, dan ini mungkin kebetulan. Kayak gitu loh. Dan ini mungkin kebetulan. Soeharto menganggap saya musuh pada waktu reformasi. Itu loh. Jadi coba mahasiswa dari kampung yang tidak populer, tidak apa, dianggap musuh oleh orang besar yang namanya Soeharto. Nah, ini ternyata kemudian gara-gara dia itu dianggap musuh oleh Soeharto, kemudian Budiman Sujatmiko itu kemudian menjadi orang besar. Nah, berarti apa? Berarti kualitas kita itu ditentukan siapa musuh kita. Kita dimusuhi oleh siapa? Maka itulah kualitas kita. Kalau yang musuh kita orang-orang kecil, orang-orang RT-an, kayak gitu, nggak ada orang besarnya, ya itu kualitas kita segitu. Tapi kalau tiba-tiba ada orang besar yang mau memusuhi kita, ya, tiba-tiba kok gencar memusuhi kita, ya tandanya kita itu orang besar juga, kayak gitu loh. Karena tadi sama seperti saya.
mobil Alphard hanya tersinggung dengan Alphard. Gitu. Dan kenyataan, Budiman Sujatmiko kemudian sekarang menjadi salah satu tokoh politik nasional. Ini karena apa? Ya ini kemampuan dia mengelola, memanipulasi perasaannya. Dia tidak merasa menjadi korban reformasi, justru dia merasa sebagai orang hebat. Ini. Merasa orang hebat karena apa? Kalau saya nggak hebat ya nggak mungkin lah ada orang hebat yang memusuhi saya. Nggak mungkin lah ada orang besar yang memusuhi saya. Kayak gitu. Makanya dia sampai ngomong, kualitas seseorang ditentukan oleh musuhnya. Kalau musuhnya orang besar, maka dia berpotensi menjadi orang besar. Manipulatif. Kayak gitu. Lalu, contoh lain lagi ini. Yang namanya memanipulasi perasaan. Ini sih kemarin-kemarin di konten juga sudah saya sampaikan ya. Saat kita boros. Mindset bahwa kita itu boros, ini jelas kita itu sedang mendakwa kepada diri kita sendiri. Menuduh kepada diri kita sendiri bahwa kita itu orang bersalah. Maling dituduh bersalah, mau nggak sih? Nggak mau. Ingkar semua kalau nggak ada bukti-bukti nyata, mereka nggak mungkin mau ngaku. Mereka mau ngaku karena apa? Sudah terdesak. Iya, udah gak ada pilihan lain. Memang sudah gak bisa membuktikan kalau dirinya itu baik. Memang semua fakta, semua bukti menyajikan kamu itu maling, kayak gitu kan. Loh, didakwa oleh orang lain saja, ini orang itu nggak mau loh. Nah, ketika kita itu merasa boros, berarti kita sedang mendakwa diri kita bahwa kita itu bersalah. Mau-maunya maling aja nggak mau, dituduh bersalah. Kok mau-maunya kita menuduh diri kita sendiri sebagai orang Bersalah. bodoh nggak itu? Iya. Itu. Makanya kalau kita itu punya perasaan sebagai orang boros dan kita tidak mau memanipulasinya, ya kita tidak cerdas untuk memanipulasinya, sudah. Selamanya kita mengeluarkan uang, maka uang tersebut akan menyabotase dengan kemiskinan kepada kita. Karena apa sih? Kita menuduh diri kita sebagai orang yang bersalah. Ya mungkin efek ajaran hemat pangkal kaya. Efek ajaran jangan boros-boros, boros itu temannya setan. Efek-efek itu akhirnya ya kita mendakwa kepada diri kita sendiri bahwa kita adalah orang yang bersalah. Nah di sini saat kita boros kita perlu memanipulasi kok. Memanipulasi perasaan kita. Bolak-balik saya sampaikan. Kalau saya justru ketika saya boros, saya itu harus merasa bahwa saya sedang membayar. Gitu. Karena apapun bisa menjadi kekayaan kalau sudah kita bayar. HP ya. HP menjadi kekayaan kita. Menjadi milik kita karena kita sudah membayarnya. Berarti kalau kita tidak membayar, kita itu kemudian menjadi orang miskin yang tidak punya apa-apa. Lah orang boros itu orang yang bolak-balik bayar gak? Iya. Iya. Kau tinggal ganti mindsetnya. Wah, saya ini mengeluarkan uang, saya ini boros. Tapi ini loh, ciri orang kaya berarti saya ini. Ya, dibalik mindsetnya berarti saya kaya, saya kaya, saya kaya. Sehingga kemudian menjadikan kita itu tidak mendakwa salah kepada diri kita sendiri. Loh kalau kemudian perasaan kita itu kemudian mampu mengelola, mampu memanipulasi perasaan, bahwa saat membayar kita sedang menambah kekayaan, ya powerful energinya. Ini adalah salah satu trik culas memanipulasi perasaan. Penting kan berarti kan? Penting. Itu. Penting kita itu memanipulasi perasaan. Contoh lain lagi. Ini pengalaman saya dulu itu. Waktu saya baru buat toko. Nah, waktu toko saya itu baru lagi merangkak jalan. Itulah. Setahun, 2 tahun kemudian, ternyata banyak toko-toko lain berdiri, kan. Karena toko saya di pinggir jalan raya yang lumayan ramai. Banyak toko-toko lain itu kemudian berdiri. Rasanya gimana coba? Lagi cari rezeki kok banyak pesaingnya.
Iya. Banyak yang mendirikan. Minder, terus kadang gimana perasaannya, takut tersaingi ya. Pasti perasaannya adalah perasaan Korban. rugi. Iya. Waduh, ini jadi makanya kan penjual-penjual kaki lima itu kan mainnya main preman-premanan itu banyak itu. Penjual nasi goreng. Itu saling menguasai wilayah. Kalau ada kemudian penjual baru langsung labrak. Ya gitu loh. Langsung labrak karena ya pesaing itu merugikan. Ini kalau kita tidak mampu memanipulasi perasaan kita, yang terjadi betul loh. Yang namanya pesaing bisa membangkrutkan kita. Ini. Nah, makanya di sini dulu waktu saya itu awal-awal mendirikan toko, kemudian muncul toko yang lain. Saya itu kemudian, saya memanipulasi perasaan saya. Dengan berpikir kayak gini. Loh, toko saya berdiri. Kok sekarang di kanan kiri saya banyak toko? Berarti, kalau banyak toko, berarti pembelinya itu banyak. Kalau kita datang ke kota, itu yang namanya toko itu berjejer. Ya kan sepanjang jalan itu di daerah pertokoan, toko semuanya. Bahkan bisa di sini toko sandal, sampingnya toko sandal lagi, sampingnya lagi toko sandal, sampingnya lagi toko sandal. Ini loh, laku semua. Loh, kenapa kok kemudian yang namanya toko itu begitu berjejer, penjual itu begitu banyak di kota? Ya, penjual begitu banyak di kota. Karena apa? Pembelinya banyak. Ya kan? Makanya tanda bahwa pelanggan kita banyak, pembeli kita banyak, tandanya adalah munculnya banyak penjual. Itu. Berarti toko saya ini, ketika kemudian banyak pesaingnya, di sana ada toko sama, di sana toko sama, itu menunjukkan bahwa di sini ini pasarnya rame. Kalau pasarnya rame, nambah rezeki apa enggak? Nambah. Gitu loh. Makanya tanda bahwa pasar itu rame ditandai penjualnya itu banyak. Ini. Nah, dengan seperti itu berarti saya mikirnya jadi memanipulasi. Akhirnya saya memanipulasi diri saya sendiri. Oh, ternyata pesaing itu adalah penambah rezeki. Kompetitor itu adalah penambah rezeki kita. Mantap, saya makin gemuk. Karena apa? Saya itu mampu memanipulasi terhadap diri saya sendiri, terhadap perasaan-perasaan saya. Nah, ini sih cuma obrolan-obrolan saja ya, dimana memang salah satu jalan kita itu memberdayakan diri agar hidup kita itu lebih berdaya. Itu salah satu jalannya adalah kita harus kreatif memanipulasi perasaan. Jangan semuanya diambil jujur, itu jangan. Tapi ambil hikmahnya. Di mana mengambil hikmah itu hakikatnya adalah manipulatif terhadap perasaan kita sendiri. Jangan jujur, culas saja. Terima kasih, ini cukup menarik sekali tentang materinya. Karena banyak orang yang bilang itu kita harus jujur dengan perasaan kita. Wadah, ternyata malah Gus Banan itu tadi mengajarkan bukan culas ya. Dan harus optimis terus, walaupun ya kelihatannya di fakta-faktanya cukup berat ya teman-teman. Ya mungkin Gus Banan ada closing statement buat penutupan, monggo Gus. Iya, oke. Jadi begitulah adanya. Kita harus culas dengan perasaan kita. Tidak selamanya culas itu buruk, tapi kita harus culas demi memberdayakan kehidupan kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Gus Banan. Kita bertemu di season berikutnya.